Subhanallah, kemarin saya dapat sebuah informasi ya dari teman-teman follower juga jamaah itu, ada ibu-ibu yang suaminya itu subhanallah oligospermia dan rahimnya retro. Rahim retro itu kebalik gitu loh rahimnya. Kuasa Allah ternyata dia kembali pada Allah ya, dia mulai puasa, dia mulai minum rempah-rimpang segala macam, rahim itu balik kembali, Masya Allah. Kuasa Allah. Belum lagi cerita yang 16 tahun nggak punya keturunan, ya. Ternyata ketika mulai kembali kepada Allah, kembali pada Allah dalam bentuk apa? Diserahkan, kalau bahasa itu bertaubat sebelum berobat, gitu loh. Ini kan nggak ada dalam kamus pengobatan modern, gitu loh. Maka kita yang Muslim ini saatnya kita mengkaji lagi itu semua, ya. Supaya nanti apa? Supaya kita bisa mendapatkan kedahsyatan, ya. Contoh beginilah, kalau kita bicara tentang pengobatan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, salah satu ulama besar ya di umat Islam ya, itu Masya Allah ya pernah menyebutkan dalam riwayatnya, beliau pernah sakit demam. Demam, kemudian beliau berada di Masjidil Haram. Apa yang beliau kerjakan? Karena nggak ketemu dokter, mau cari tabib, nanya-nanya, nggak ada, akhirnya dia minum air zam-zam. Dia minum air zam-zam dan seketika demamnya sembuh. Gitu loh. Pakai air zam-zam doang. Nah, sekarang kalau boleh misalkan lah, katakanlah ini air zam-zam. Kata Nabi SAW apa? Nabi katakan, zam-zam di masyuribala. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, kita misalkan, ya Allah, ini air zam-zam, niatlah mati. Ya Allah, semoga dengan zam-zam yang ku minum ini, virus COVID ini tidak bercokol di badanku. Bisa, bisa. Mau dibuktikan? Ya ngapain juga dibuktiin. Kita bicara tentang iman, Bapak sekalian. Bicara tentang sesuatu yang nggak terlihat oleh mata. Kan begitu. Tapi bisa kita mau contoh, dan iman itu sebagian besar urusannya gaib. Kita nggak pernah lihat Allah, kita nggak lihat Rasul, kita nggak lihat surga. Waliyahzubillah, kita nggak lihat neraka, kita nggak lihat siksa kubur segala macam. Kita nggak lihat sahabat, tapi kita beriman. Itulah iman. Maka kalau ini sudah terinstal dengan baik, dengan akidah sekalian, maka Masya Allah, tabarakallahnya kan banyak sekali kemudahan ya dalam hal pengobatan ini dan membangun gen yang powerful ini yang akan kita dapatkan di masa depan. Tapi catatannya apa? Perbaiki dulu keyakinan. Maka para sahabat-sahabat zaman dulu itu mereka mendalami Al-Quran. Jadi ibarat kata gen kita itu. Jadi kalau mau diinstal, maka instalasinya itu apa? Instalasi itu adalah Al-Quran. Instalasi adalah Al-Quran. Ya, Bapak Ibu pernah berpikir nggak atau pernah terpikir kira-kira sekarang kan lagi gencar-gencarnya probiotik ya. Saya pernah bilang bahwa subhanallah ya, di surga itu sudah ada probiotik, coba. Loh kok bisa? Kata Nabi kita SAW, Nabi bilang bukan Nabi, Allah menjelaskan dalam Al-Quran ya. Ya, di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan, kata Allah. Khamar itu kan sesuatu yang difermentasi. Khamar itu sesuatu yang difermentasi gitu kan. Kalau zaman dulu orang Arab itu bikinnya dari kurma, kemudian mereka campurkan air, masukkan dalam batang kurma yang dibelah, campur air, tunggu sekian lama jadi khamar. Tapi memabukkan adalah alkohol. Di surga sudah ada. Pernahkah kepikir kok bisa Allah memilihkan di surga itu minuman penghuni surganya ya, atau minumannya salah satu adalah jahe. Coba pikir. Kenapa mungkin di surga itu enggak habatus sauda, misalkan enggak ada habatus sauda disebut dalam hadis? Kenapa di surga bukan kenapa sih Allah menciptakan di surga itu minuman dari madu, dari susu, dari khamar, dari jahe kan gitu. Berarti kalau kita trace balik dari sana, kalau kita kembalikan gennya anak manusia zaman sekarang, kalau tadi saya bicara tentang non fisik itu betul iman, akidah, perbaiki itu. Ya. Kuatkan. Kalau kata Kazuo Murakami, salah satu dokter di Jepang yang meliti tentang gen switch on off gen itu, dia katakan bahwa gen itu bisa switch on, bisa switch off, dia bilang. Yang nggak heran loh sekalian, ya ada orang yang bisa sembuh dari kankernya dengan kekuatan iman, banyak kayak begitu. Nggak tershare aja sebenarnya, ya. Dan saya banyak mendapatkan orang-orang seperti itu, tiba-tiba kanker tumornya hilang, sakitnya hilang, segala macam. Karena emang penyakitnya bukan karena fisik, tapi karena non-fisik. Kalau non-fisik, maka sebenarnya jawabannya adalah Al-Quran. Meskipun Al-Quran adalah pengobatan juga untuk non-fisik.
Masalah sekarang, misalkan Nabi SAW sampaikan Al-Fatihah itu obat, misalkan ya. Baca sekali demam, 2 kali nggak turun, 3 kali nggak turun, 4 kali nggak turun, 5 kali nggak turun, akhirnya paracetamol masuk. Kenapa? Karena istighfarnya kita mungkin masih butuh istighfar lagi. Jadi istighfar itu perlu diistighfarkan. Masya Allah kan? Kenapa? Karena saya Anda semua tiap hari hidup dalam era fitnah, Bapak sekalian. Saya tadi pagi nonton YouTube kajian dakwah. Belum apa-apa muncul iklan. Ya Allah, ya Robi, perempuan-perempuan gitu kan. Ya, udah fitnah kan buat mata kan, akhirnya lemah lagi gen. Jadi setiap sesuatu yang melemahkan penglihatan, pendengaran dalam bentuk dosa, maka dia akan melemahkan gen kita. Itu kata kuncinya. Dan setiap sesuatu yang menguatkan dalam bentuk apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan menguatkan iman kita, juga secara otomatis akan menguatkan gen kita. Seperti itulah. Jadi gen itu betul-betul gen yang tangguh. Ya.